Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukmono Hadikudus merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang ada di Kudus dan juga di wilayah-wilayah penyokong lainnya. Dan rumah sakit ini kini juga terus berkembang dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Salah satunya adalah fasilitas untuk bedah syaraf. Apa saja progres yang sudah Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadikudus ini lakukan? Ikuti kebersamaan saya pastinya hanya di liputan khusus. RSUD Dr. Lukmono Hadikudus melayani bedah syaraf melalui Poliklinik Bedah Syaraf yang baru dibuka pada tanggal 18 November 2024. Melayani pasien umum dan BPJS, serta menyediakan dokter spesialis bedah syaraf. Layanan ini bertujuan meminimalkan rujukan keluar kota untuk kasus seperti stroke dan cedera kepala, sekaligus merupakan bentuk komitmen RSUD Dr. Lukmono Hadikudus untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur dari RSUD Dr. Lukmono Hadikudus, Dr. Abdul Hakam, MSI, SPA. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak. Salam sehat selalu, Dokter. Salam sehat. Saat ini kita berada di salah satu ruangan yang ada di RSUD Dr. Lukmono Hadikudus. Ruangan apa ini, Dokter? Namanya ruang MRI. Jadi ruang MRI itu untuk mendeteksi terutama di organ-organ dalam di manusia begitu. Oke, baik. Dan ini adalah salah satu fasilitas juga ya yang ada di RSUD Dr. Lukmono Hadikudus ya. Iya. Ini untuk bisa men-scan penyakit-penyakit apa saja, Dokter, kalau untuk MRI ini? Ya, terutama kita kan kebetulan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Karisdenan Pati, kita disebut rumah sakit yang berdasarkan KJSU, kanker, jantung, onkologi dan urologi dan KIA. Terutama kita salah satu konsentrasinya adalah di tadi mungkin kurang stroke. Stroke ya. Salah satu yang kita siapkan adalah fasilitas MRI ini untuk deteksi gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan di saraf otak manusia dan anak-anak, baik itu dewasa maupun anak-anak gitu. Oke. Salah satu alatnya sudah cukup canggih ya, Dokter ya, yang digunakan di RSUD Dr. Lukmono Hadikudus. Iya, sangat canggih. Sehingga kita bisa selalu mendeteksi secara dini kelainan-kelainan yang ada di otak, misalkan ada trauma kepala ataupun dia gejala stroke. Dengan MRI kita bisa tahu, oh ini pecahnya di mana. Oh ini katakanlah ada sesuatu dengan otaknya di mana, baik itu tengkoraknya maupun dengan organ dalam di otaknya. Itu yang harus dideteksi secara dini sehingga kalau sudah ketemu bisa nanti dilakukan tindakan segera mungkin supaya menyelamatkan nyawa dari anak-anak kita maupun dari orang-orang dewasa yang kebetulan mendapatkan musibah, baik itu penyakit akut yang langsung misalkan kecelakaan maupun penyakit yang kronis seperti perdarahan saraf atau gejala-gejala stroke tadi.
jadi di dalam ini sedang ada proses ya, salah Iya, satu iya. pasien sedang Iya. dilakukan proses MRI ya, Iya. dan untuk deteksi ini ya. Untuk deteksi ya, Iya. baik. Kemudian untuk SDM-nya dokter, bagaimana? Apakah sudah cukup memadai juga untuk bisa memastikan penggunaan alat-alat Iya, yang cukup canggih di sini? cukup memadai. Sambil kita santai aja, ini kita tutup dulu ya. Oh iya, Nah, baik, silakan dokter. silakan. Karena memang ini di dalam sedang ada pasien ya, yang sedang dilakukan pemeriksaan, jadi kita tutup kembali. Baik, kita lanjutkan dokter. Iya. Terkait dengan SDM, bagaimana dokter untuk di Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi? Kami mempunyai salah satu dari awal bahwa SDM untuk kelainan-kelainan saraf yang paling penting adalah bedah sarafnya itu. Bedah saraf kita punya 2, ongoing nanti ada tambah 1 bedah saraf lagi, dan yang selanjutnya kita mempunyai dokter saraf ya, atau sekarang dokter neuro, spesialis neuronya 3 orang. Jadi ada dokter Fathul, itu dia spesialis saraf dan dia punya intensivis untuk semacam brainwash atau cuci otak seperti dulu dipopulerkan oleh dokter Terawan itu. Jadi dokter Fathul punya keahlian seperti itu. Jadi misalkan ada kasus-kasus yang berhubungan dengan stroke yang harus diobati kurang dari 6 jam, itu setelah langsung ketemu itu penyakit yang berhubungan dengan sumbatan itu, di brainwash oleh kompetensi yang ada di kita, itu bisa cepat teratasi dan akhirnya bisa mendapatkan perbaikan dari kualitas hidup, terutama di organ otaknya itu. Di samping itu, dengan adanya dokter bedah saraf, dokter Ranu, itu untuk kasus-kasus bedah saraf di Kabupaten Kudus dan sekitarnya itu sudah relatif teratasi. Ya, jadi dalam 1 hari pasti ada, mohon maaf, tindakan-tindakan di ruang IBS atau ruang bedah itu yang dilaksanakan oleh dokter bedah saraf tadi, sehingga bisa lebih cepat penanganannya, begitu. Baik, dan ini juga untuk kasus-kasus kecelakaan ini kan di jalur Pantura cukup banyak ya dokter ya, dan Banyak. ini cukup membantu juga ya dengan keberadaan dokter-dokter bedah syaraf yang ada di sini ya. Dan kita kan memang menginginkan nanti ke depan RSUD Dr. Lukmono Hadi itu jadi sentral trauma center juga. Kemarin arahan dari Pak Bupati supaya RSUD Kudus harus bergerak untuk memaksimalkan penanganan kasus-kasus trauma atau kasus terutama salah satunya kecelakaan, karena sekarang sepeda motor makin banyak, mobil makin banyak, dan kasus kejadian kecelakaan juga makin banyak. Ya, ini bisa dianggap salah satu keinginan dari kita RSUD Dr. Lukmono Hadi itu bisa jadi rujukan untuk kasus-kasus trauma baik itu kepala maupun tulang yang lain, begitu. Kemudian kedepannya dokter, apalagi yang akan diberikan untuk masyarakat dari Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi Kudus, karena ini kalau saya tadi sempat berkeliling ada sedikit pembangunan juga ya, besar malah pembangunannya ya, ada beberapa titik pembangunan yang ada di sini. Ya, kami mendapatkan mandat dan amanat dari Pemkab untuk membangun gedung stroke ya. Jadi di selatan itu ada gedung stroke tadi, kemudian ada onkologi jadi 1, rencana nanti ada 5 lantai, dan memang ada sebagian untuk parkir begitu. Dan ini untuk renovasi di belakang kita itu untuk renovasi IGD, karena kapasitas tempat tidur kita naikkan dari sebelumnya 20 kita naikkan 40. Dan rencana kalau tidak ada permasalahan nanti X Matahari itu yang di utara dari RSUD Lukmono Hadi ini kita buat semacam rumah sakit plus, ada nanti mallnya, ada nanti hotelnya, di samping nanti ada tempat tidur khusus VVIP atau eksekutif begitu. Berarti rencana tahun berapa dokter untuk rumah sakit plus itu tadi? Nanti rencana tahun depan. Tahun depan. Jadi ini kita proses untuk administrasi dan penganggarannya tahun depan nanti kita siapkan. Moga-moga tahun depan bisa terrealisir. Kalau memang tidak bisa dalam jangka setahun, kita nanti 2 tahun bisa dioperasionalkan maksimal mungkin
pertengahan 2027 atau akhir 2027 bisa megah di samping RSUD, nanti ada 7 lantai nanti. Wah, luar biasa. Sesuai dengan tagline Dr. Lukmono Hadikudus, sehat Anda senyum kita. Jadi masyarakatnya sehat, kita-kitanya yang senyum ya dokter ya. Tersenyum sumringah ketika melihat pasien keluar dari rumah sakit bisa sehat kembali. RSUD Dr. Lukmono Hadikudus terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan membuka layanan bedah syaraf. Layanan ini bertujuan meminimalkan rujukan keluar kota untuk kasus seperti stroke dan cedera kepala. Pasien akan dilayani oleh dokter spesialis dan tim medis yang kompeten dan berpengalaman dengan peralatan modern dan canggih. Layanan bedah syaraf merupakan salah satu layanan yang ada di Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadikudus, dan ini merupakan salah satu layanan yang baru ya, karena dimulai bulan November 2024 dan sekarang sudah 2025, 1 tahun perjalanan, pasti banyak sekali perubahan-perubahan dan juga terkait fasilitas sarana prasarana untuk kemajuan layanan bedah syaraf yang ada di Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi ini. Apa saja layanan-layanan yang diberikan dari Dr. Lukmono Hadikudus ini, kita akan berbincangkan bersama dengan dokter spesialis bedah syaraf yang sudah bersama saya pada kesempatan hari ini, Dr. Hana Ranu Herjuna, SPBS. Dokter Ranu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Salam sehat, dokter. Salam sehat. Salam sehat. Oke, nah sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan untuk masyarakat khususnya dalam layanan bedah syaraf ini, dokter? Ya, jadi kita mulai layanan bedah syaraf ini sejak tahun 2024 akhir ya. Kemudian saya bergabung juga sejak akhir 2024. Kita sudah kurang lebih mau 1 tahun melakukan layanan operasi ataupun pelayanan poli bedah syaraf di sini. Dan banyak sekali kasus di daerah Pantura ya terutama ya, kan otomatis di sini kan jalur Pantura banyak sekali kasus kecelakaan. Jadi kita merupakan salah satu rujukan dari Pantura, dari mulai Jepara, kemudian Pati, kemudian Kudus sendiri, kemudian dari Blora, Rembang, semuanya lah. Kasusnya sudah banyak sekali yang kita tangani dari bidang pediatri, kemudian kasus tulang belakang, kemudian paling banyak yaitu kasus kecelakaan dan kasus stroke. Oke, baru setahun tapi sudah melayani banyak sekali pasien ya, karena dari berbagai wilayah di Pantura ya, dan betul. Ini juga merupakan komitmen juga ya dokter ya dari Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadikudus. Nah, kemudian dengan banyaknya pasien, apakah sudah cukup memadai untuk sarana prasarana yang ada di sini, dokter? Baik, kita ini masih membangun gitu, tapi alhamdulillah supportnya rumah sakit luar biasa. Jadi alhamdulillah kita sudah menangani kasus-kasus yang kiranya bisa ditangani di RSUD. Baik, kita sudah melakukan operasi tumor, sudah banyak sekali. Kemudian kita sudah menangani operasi gagal otak, kemudian kita menangani stroke, sudah lumayan banyak sekali. Bahkan tulang belakang kita sudah mengerjakan kurang lebih
6 kasus dan hasilnya luar biasa bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini sudah sangat menyelamatkan banyak nyawa ya dokter ya, dengan adanya keberadaan layanan modern bedah syaraf yang ada di RSUD. Nah, seberapa modernnya sih dok layanan yang ada di sini dok? Baik, kalau di RSUD Lukmono Hadi ini alhamdulillah dari fasilitas luar biasa. Kita sudah mendatangkan beberapa alat operasi yang canggih. Kemudian kita juga sebentar lagi kita mengadakan pengadaan mikroskop ya. Kemudian kita juga penggunaan operasi sudah dibantu dengan siam untuk tulang belakang. Jadi ruangannya juga sudah ada. ICU pun kita tersedia banyak bed luar biasa. Jadi untuk kapasitas ICU post operasi untuk pasien kita yang bedah saraf luar biasa, banyak sekali untuk tempatnya. Ya alhamdulillah kita nggak kekurangan tempat. Tidak kekurangan tempat ya. Jadi sudah mencukupi ya dokter ya ketika ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan, bahkan ketika angka pasiennya cukup tinggi sudah mencukupi. Tapi katanya di samping lagi dibangun ini dok. Nah betul, alhamdulillah juga kita dapat dukungan luar biasa dari manajemen. Kita juga lagi membangun stroke center. Harapannya nanti RSUD Lukmono Hadi ini menjadi pusat rujukan stroke di daerah Pantura ini. Jadi kan kadang kalau Mbak ke Semarang kalau lagi musim hujan itu Sayung banjir itu. Betul. Jadi rujukan pasien-pasien yang butuh kegawat daruratan nggak bisa tuh sampai Semarang, sulit sekali. Nah kita harapannya pasien-pasien bisa berhenti di sini, bisa kita tangani dengan optimal dan maksimal. Memang kalau untuk pasien stroke itu seberapa banyak dokter dibandingkan dengan kasus-kasus kecelakaan? Nah, jadi pasien stroke ini sebetulnya adalah salah satu penyakit komplikasi ya, dari darah tinggi yang tidak terkontrol ataupun kelainan pembuluh darah yang akhirnya pecah. Nah, semakin cepat ditangani, semakin cepat mendapat tindakan, maka angka kesembuhan pasien stroke itu semakin bagus. Jadi kita selalu berpacu dengan waktu, maka profesi bedah saraf itu dia berlaku 24 jam dalam satu hari, berlaku 7 hari dalam satu minggu, dan berlaku 30 hari dalam 1 bulan, dan 365 hari dalam 1 tahun. Jadi tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya. Harus standby terus dokter. Betul. Dan saya bertanyakan sama kawan-kawan IGD, HP selalu on, selalu bisa menyala, kapanpun dihubungin, insya Allah saya siap untuk membantu. Luar biasa dedikasi dari dokter ya untuk melayani masyarakat. Kemudian juga kalau dari masyarakatnya dok, karena tadi kembali lagi ya berpacu dengan waktu. Bagaimana urutannya ketika pasien itu membutuhkan sebuah kegawat daruratan dokter? Apakah semuanya dipermudah sampai tahapan mereka mendapatkan penanganan? Ya, baik. Kalau pasien misalnya tidak sadar atau kecelakaan, maka jalur yang sering dipakai yaitu yang pastinya pasti ke IGD. Nah nanti dokter IGD akan melakukan pemilihan mana yang harus dilakukan penanganan duluan, mana yang harus bisa ditunda sedikit. Yang pasti yang gawat dulu otomatis dilakukan tindakan dulu. Nanti dokter IGD langsung komunikasi ke saya, langsung pemeriksaan imaging, misalnya CT scan atau langsung lapor ke saya. Kalau misalnya itu butuh tindakan, maka saat itu juga atau persiapan apa yang belum lakukan, kita lakukan segera persiapan yang bisa kita lakukan operasi saat itu juga. Di sini insya Allah dari kru anestesi sudah siap 24 jam, dari bedah saraf pun siap 24 jam. Baik. Kalau itu secara penanganan. Terkait dengan edukasi masyarakat dokter, bagaimana cara memberikan edukasi pada masyarakat? Karena ketika mereka sudah sakit, kemudian apalagi syaraf ya dok ya, pasti mereka punya sebuah ketakutan tersendiri. Betul. Bagaimana dokter memberikan edukasi ke masyarakat? Itu yang jadi PR besar kita sekarang. Jadi kita butuh menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya stroke ini merupakan kita mencegah mortalitas yang tinggi ataupun morbiditas itu angka kecacatan, kemudian pasien tidak bisa aktivitas. Nah, kalau ini sebetulnya tugas kita dan dokter puskesmas, tapi di sini kan selaku kepalanya kan untuk kegawatan bedah saraf kan saya. Jadi saya selalu melakukan in-house training kepada perawat, dokter, kemudian masyarakat terkait jika ada pasien yang mengalami penurunan kesadaran mendadak, kemudian nyeri kepala hebat, mual, muntah, ada kejang, maka segera mungkin dibawa ke IGD terdekat. Di sini RSUD Dr. Lukmono Hadi siap 24 jam untuk menerima pasien-pasien tersebut. Nah, di situ nanti kita sama dokter IGD akan dilakukan triase pemilihan pasien yang gawat bagaimana. Nah, nanti secepat mungkin ya, sedini mungkin segera dibawa ke IGD. Karena semakin cepat operasi, semakin bagus modalnya ya, maka
operasi akan lebih mudah, kemudian prognosis atau angka kesembuhannya akan lebih bagus. Nah, itu yang harus PR kita sebetulnya. Semoga ke depan masyarakat bisa diedukasi dengan baik. Iya, betul. Karena itu tadi kembali ke ketakutan ya dokter ya. Nanti kalau operasinya gagal seperti apa gitu ya. Nanti malah jadinya nggak sembuh dan lain-lain ya. Itu perlu sekali diedukasi oleh masyarakat. Nah, itu Mbak Dewi, PR-nya itu ketika pasien datang tumornya masih kecil nih. Iya. Nah, ketika kami edukasi untuk operasi ini masih mudah untuk dilakukan tindakan, gitu, masih kecil gitu. Lokasinya pun tidak terlalu dalam. Tapi pasien karena keluhan pusing biasa, kemudian masih takut untuk operasi. Namanya otak nih ya, kita buka, kemudian kita ambil tumornya, pasti pasien sadar, pasti takut lah ya. Nah, nanti dia akan datang dengan keluhan yang lebih berat. Yang awalnya cuma pusing, nanti dia akan mengeluhkan mungkin kejang atau kelemahan anggota gerak badan salah satu sisi gitu ya. Maka operasinya akan lebih rumit kalau ukurannya tumornya tambah gede atau misalnya kondisi pasiennya tidak begitu bagus. Maka angka kesembuhannya pun prognosisnya nggak begitu bagus. Jadi semakin cepat, semakin dini terdeteksi, maka angka prognosis pasien pun akan lebih bagus. Dan pastinya dokter di sini punya tim yang banyak. Berapa orang dokter untuk tim bedah syaraf? Jadi kita punya dokter perawat bedah saraf yang siap juga 24 jam. Saya punya 3 perawat bedah saraf. Jadi kalau sudah ada jadwal operasi, tank terjadwal, dia kapanpun siap. Jadi saya selalu mendampingi saya ada 3 kawan perawat bedah saraf yang siap membantu menyiapkan persiapan untuk mempermudah saya mempercepat layanan untuk di kamar operasi. Kalau di Poli ada 1. Ya harapannya nanti penanganan bedah saraf di RSUD Lukmono Hadi ini terfokus dalam salah satu gedung atau salah satu ruangan. Jadi nanti perawatan pasien akan lebih terfokus gitu. Meskipun belum setahun dibuka, layanan bedah syaraf RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus telah menangani banyak kasus dan menyelamatkan nyawa pasien. Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan layanan pusat stroke untuk menjadikan RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus sebagai rumah sakit rujukan di wilayah eks-Karesidenan Pati.
Layanan bedah syaraf yang terdapat di Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi Kudus memang masih tergolong baru, tapi sudah banyak keberhasilan dari operasi-operasi yang terlewati. Salah satunya adalah adik kita, Ivana, yang masih berusia 6 tahun. Selamat pagi, Ivana. Pagi. Sudah sehat ya? Sudah seneng lagi ya? Udah, oke. Ibu Ivana usianya saat ini 6 tahun dan setelah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dan tidak terduga ya Ibu ya di suatu hari di Kota Kudus. Boleh diceritakan Ibu apa kejadian yang menimpa adik Ivana? Oh iya Mbak, dari waktu itu ada kegiatan sekolah Mbak ya, sekalian ziarah gitu loh. Nah, ziarah itu kan waktunya masih ada waktu senggang Mbak. Lah, ibuku diajak Bu Guru itu main ke Taman Krida. Nah, waktu anak saya main-main di Taman Krida, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, itu cukup-cukup itu ada pohon ranting tuh Mbak jatuh. Nah, pas anak saya ini di bawah pohon itu. Nah, yang pohon ranting itu menimpa anak saya pas di kepalanya sini. Oke. Dan langsung tak bawa ke rumah sakit, dan ternyata di scan ternyata itu ada keretakan yang sangat parah Mbak ya, lumayan parah dan harus dilakukan operasi. Ya, dan alhamdulillah di rumah sakit Dr. Lukmono Hadi Kudus, saya juga percaya semoga di sini anak saya cepat pulih kembali sembuh dan alhamdulillah operasinya berjalan lancar dan berhasil dan anak saya ini sudah sehat kembali pulih seperti semula. Sudah sehat pulih ya. Dan Pak dokter bilang kemungkinan udah bisa sekolah aktivitas seperti biasa dan anak saya juga sudah sering minta sekolah gitu, jenuh katanya Mbak di rumah, nggak ada temennya gitu. Iya, jadi sudah rindu ke sekolah bersama dengan teman-temannya ya. Tapi sekolah. Kejadian yang menimpa adik Ivana saat itu ya Bu ya, bagaimana kondisinya saat itu, saat kejadian hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit? Itu Mbak, kejatuhan itu langsung nggak sadar. Oh, tidak sadarkan diri. Langsung nggak sadar diri. Terus waktu ketika di kejadian itu mulutnya, hidungnya itu mengeluarkan darah sampai kepalanya sini sudah dijahit 2 Mbak. Waktu tak bawa ke rumah sakit itu tangan saya sini itu semua ada darah-darahnya dia semua itu. Saya takut, tapi kalau takut saya harus berusaha kuat demi anak saya. Sampai di rumah sakit terus ditangani sama rumah sakit, ada jahitan 2. Langsung di CT scan ternyata itu Mbak retak dan harus dioperasi. Operasinya itu hari Rabu Mbak, kejadiannya hari Minggu. Oke, jadi begitu. sempat tidak sadarkan diri Nggak adik sadarkan Ivana diri. ini ya. Sampai malam ikut jam 7 Mbak baru sadar. Oke. Ini adik ini. Kejadiannya kan siang. Malam itu baru sadar. Kita jam 7. Jadi Ibu sebagai seorang ibu yang melihat kondisi anak yang seperti itu, saya membayangkan saja tuh sudah luar biasa pasti ya kondisinya ya. Bagaimana Ibu waktu itu? Ya, saya harus kuat Mbak demi anak saya. Kalau enggak saya siapa lagi Mbak? Ya begitu kejatuhan itu ya juga saya sendiri Mbak yang menyelamatkan anak saya itu. Begitu ada pohon jatuh langsung saya lari, langsung aku teriak itu anakku dan ternyata itu anakku itu ancan di bawah itu Mbak. Ternyata pohonnya tak angkat gini ya, ternyata anakku ada sama temannya Mbak 2. Yang satu alhamdulillah enggak apa-apa. Waktu yang parah ini anak saya kejatuhan rantingnya itu. Dari situ terus Mbak nggak bakal pikir panjang, langsung bawa rumah sakit ya itu saya ikut rumah sakit aja, terus dibawa ke rumah sakit sini, alhamdulillah berhasil gitu. Seneng ya Bu ya ketika alhamdulillah berhasil operasinya ya. Operasi dilalui berapa jam Ibu? 3 jam Mbak. 3 jam ya. Jam 8 kurang 10 masuk ruang operasi, jam 11 kurang 1/4 keluar ruang operasi, terus jam 1 itu masih ada tapi sudah bisa ngomong Mbak, ibu gitu, sudah teriak jam 1 itu gitu. Tapi kan nggak boleh minum dulu katanya Bu Suster, nanti Bu soalnya masih puasa gitu, nanti baru boleh jam 5 gitu. Ya saya kan kasihan ya Mbak, minta minum gitu, ya bisa tak tinggal wae Mbak daripada aku sedih lihat bocah ngene ngoten ra. Jadinya ya alhamdulillah tok Mbak iki sing anu. Iya, jadi ada momen di titik Ibu sebenarnya nggak tega ya melihat Ivana ketika itu minta minum pun. Ya biasa ya Mbak ya. Pokoknya kudu nangis ngono wae.
Tapi alhamdulillah sudah dioperasi dan operasinya berhasil. Pokoknya syukur alhamdulillah terus pokoknya saya. Iya, sudah bersyukur sekali ya. Sekarang udah sehat ya, sayang ya. Sudah bisa aktivitas lagi. Udah mau sekolah lagi? Mau. Ini juga apa pesan-pesan dari dokter untuk adik Ivana agar segera pulih sempurna betul-betul, Ibu? Ya, untuk Pak Dokter ini udah nggak minum obat nggak apa-apa kok, Mbak. Oh, Tadi oke. Pak Dokter bilang gitu. Iya. Cuman hari Selasa tanggal 7 kan kontrol lagi. Nanti nggak usah minum obat, cuman dilihatin gimana perkembangan lukanya. Nanti bulan ke-6 kemungkinan bulan Januari di CT scan lagi untuk melihat hasil operasinya. Kalau benar-benar bagus, berarti pengobatannya sudah dihentikan. Kata Oke, gitu, kan. semoga sehat selalu ya. Memang kejadian-kejadian di luar dugaan kita ya Ibu ya. Ini bisa menimpa kita kapanpun ya. Baik, yang terakhir Ibu, apa harapannya untuk adik Ivana dan juga mungkin ada ucapan terima kasih juga untuk dokter-dokter yang sudah membantu dari Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi Kudus. Ya, saya berharap semoga ini anak saya ya cepat pulih seperti biasa, bisa sekolah, bisa ketemu sama teman-teman. Terus saya berharap juga kejadian ini nggak bakal terulang kedua kali ya, Mbak Amin, ya. Terus buat semua perawat juga dokter dari Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi Kudus, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pengobatannya juga perawatannya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi Kudus semakin maju, jaya, dan semakin besar. Amin, amin. Bu Ida terima kasih ya. Adik Ivana sehat-sehat terus ya sayang. Semoga semakin pinter habis ini ya sekolahnya ya. Cita-citanya pengen jadi apa? Pramugari. Oh amin, jadi pramugari. Kita doakan adik Ivana sehat selalu dan cita-citanya terkabul ya. Sehat selalu ya adik ya. Layanan bedah syaraf yang ada di Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi Kudus terbukti telah membantu banyak nyawa untuk bisa terus bertahan hidup. Semoga dengan fasilitas-fasilitas yang ada dan juga perbaikan-perbaikan yang ada dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kudus. Dari Kudus, saya Septiana Devi melaporkan. Sekian liputan khusus kita hari ini.